Halo, hari ini kita mau bikin rangkuman ya. Jadi melalui rangkuman ini kalian bisa belajar mengenai listrik dinamis ya. Ini padat tapi cukup lengkap menurut saya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Dari perbedaan listrik statis dengan dinamis. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis dihasilkan dari suatu sumber atau pembangkit listrik. Contohnya baterai atau mungkin generator. Listrik statis tidak dapat dialirkan dalam suatu rangkaian, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyalakan lampu ya. Sedangkan listrik dinamis dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik melalui konduktor dan terus menerus. Listrik sendiri adalah muatan yang bergerak. Ada dua macam teori di sini. Yang pertama adalah arus elektron. Arus elektron itu bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Yang dialirkan adalah elektron, dan ini adalah kejadian yang sebenarnya. Sedangkan arus listrik konvensional itu kita anggap muatan positif yang bergerak, meskipun pada kenyataannya yang bergerak adalah muatan negatif. Untuk mengenali kutub baterai, kalau yang seperti ini positif ya. Kalau yang nggak ada bagian tonjolan ini adalah negatif. Positif disimbolkan dengan garis yang lebih panjang. Nah, kemudian kalau kita ngomongin arus, kita pernah melihat barang seperti ini mungkin di rumah ya, MCB atau multi circuit breaker untuk memutuskan kuat arus yang berlebih. Ini kalau di alat-alat sederhana, misalkan multitester ya, alat ukur listrik ya. Ini kalau arusnya terlalu besar untuk melindungi dari misalkan risiko kebakaran, maka sekring ini akan putus kabel di dalamnya, dan akibatnya tidak ada kuat arus listrik yang terlalu besar yang melewati alat kita. Oke, rumusnya kuat arus listrik adalah jumlah muatan dibagi dengan waktu. Muatan satuannya coulomb, waktu satuannya second. Coulomb dibagi second itu namanya ampere. Oke, kita ke contoh soal yang satu ya. Muatan sebesar 480 mikrocoulomb mengalir di sebuah kawat penghantar selama 1 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir. Maka kita pakai rumus yang ini. I sama dengan Q bagi T. Q-nya kita jadikan coulomb dulu ya. Berarti kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi 60 second. Langsung aja ini aja yang kita bagi. 480 dibagi 60 berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 ampere atau 8 mikroampere. Oke, soal yang kedua. Hitunglah besar muatan yang melewati sebuah kawat penghantar aja maksudnya ya, selama 5 menit jika kuat arus listrik yang mengalir adalah 250 mA. Berarti ini T ya, harus jadi second, ini adalah I, harus jadi ampere. Yuk kita lihat ya, rumusnya Q sama dengan I kali T. Dari mana? Ini pindah ke sini kan jadi perkalian ya. Jadi I kali T sama dengan Q. Berarti dari yang satuannya semula belum SI, kita jadiin SI dulu ya. Ini dibagi 1000 jadi 0,25. Ini jadiin detik kali 60, hasilnya 0,25 dikalikan 300. Ini satuannya udah harus coulomb ya ini ya. Kita ganti saja. Atau di sini kita bisa kasih ampere gitu ya, biar lebih bagus. Oke. Jadi Q sama dengan 75 coulomb. Nah, ini kemudian kenapa ditulisnya kuis? Karena ini sebelumnya saya bagikan ini secara langsung ke murid-murid saya ya. Ini anggap aja contoh soal yang berikutnya. Baterai smartphone saya adalah 5000 mAh. Berapa total maksimum muatan yang tersimpan dalam baterai saya? Berarti kuat arusnya adalah 5000 mAh. Dan waktunya adalah 1 hour atau 1 jam, 3600 second. Q rumusnya I kali T, berarti ini tadi dapat dari ini dibagi 1000 ya. 5 ampere dikalikan 3600 berarti ada 18000 coulomb. Oke, kemudian kita juga belajar mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu gampangnya adalah kuat arus yang masuk suatu percabangan jumlahnya akan sama dengan kuat arus yang melewati percabangan. Langsung ke contoh aja biar gampang ya. Abaikan soal 3, 4 ini ya. Misalnya di sini 2 ampere, kemudian di I2 diketahui 0,5 ampere, berapa yang di sini? Ya, pokoknya yang masuk sama dengan keluar. Kalau di sini 2, ini juga harus 2. Berarti supaya jadi 2, ini 1,5. Jadi 2 masuk, 2 keluar.
Ini juga sama ya, 3. Ini udah, ini yang merah-merah ini jawabannya ya. Berarti sebelumnya nggak ada. 3 ampere udah keluar 1 ampere, udah keluar 0,5 ampere. Supaya sama-sama 3 berarti ini harus 1,5, sehingga masuk 3, keluar 3 untuk cabang ini. Untuk cabang ini masuknya 3, keluarnya juga 3. Oke, kalau ini untuk kuis yang berikutnya lagi, ini perbandingan ya, I1, I2, I3. Oke, kalau dikasih perbandingan ini, misalkan ini banding ini 2 banding 4 bagi 7, mending gini caranya. Oke, ini jawabannya nanti aja ya. Ini berarti saya turunin aja, di sini aja, 2, 4, 7. Nah, itu kita kasih X depannya. Jadi 2X tambah 4X tambah 7X sama dengan 6,5. Berarti kan dijumlahin 13. 13X sama dengan 6,5A. Berarti X sama dengan 6,5A dibagi 13. Kebetulan adalah setengahnya persis. Nah, cara nyari I1 nya gimana? Tadi angkanya berapa? 2X. Berarti 2 dikalikan nilai tadi, 2 dikalikan setengah, yaitu 1. Yang tadi kemudian apa? 4X. 4 kalikan setengah 2. 7X, 7 kali setengah 3,5. Kayak gitu aja sih, sama, hampir sama ya. Kemudian yang ini yang paling sering, kalau menurut saya sering ditanyakan ya di bab listrik dinamis, yaitu mengenai hukum Ohm. Dimana ini menurut saya arti yang paling penting di sini. Hambatan, besarnya hambatan adalah perbandingan tetap dari tegangan terhadap kuat arus. Ini tegangan listrik ya, tegangan listrik atau beda potensial listrik yang menyebabkan kuat arus bisa mengalir. Nah, tapi seringkali kita ngapain VIR aja nih, rumus VIR gitu, V sama dengan I kali R. Nah, kita langsung ke soal aja ya. Sebuah alat listrik memiliki hambatan 250 kilo ohm dan dihubungkan dengan tegangan 20 volt. Hitung kuat arus yang mengalir. Berarti I pakai ini ya, V bagi R. Tentu saja harus diubah menjadi SI ya. Kilo ohm kali 1000 jadi ohm. Ini sudah ya. Jadi 20 bagi 2 50.000. Nolnya saya coret. Terus kemudian dijadiin 100 saja bawahnya biar enak. Jadi ini 25 kali 4 kali 4. Kenapa harus kali 4? Biar bawahnya 100, itu aja sih akal-akalan saya mah. Karena kalau ini kan dibagi, ini ada 5, nolnya 5, berarti ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dengan 8. Atau 0,00008 ampere. Kalau kita mau kalikan 1000, 0,08 miliampere gitu. Kenapa harus jadi miliampere? Biasanya di soal malas nulis panjang-panjang kayak gini, tapi sering diubah menjadi lebih ringkas, cuma satuannya diubah dengan nilai yang sebenarnya sama saja. Sebuah alat listrik yang memiliki hambatan 200 ohm dihubungkan dengan adaptor 10 volt selama 5 menit. Nah, ini jauh lebih baik ya. Berapa muatan listrik yang mengalir selama itu? I sama dengan V bagi R. 10 volt dibagi 200 ohm sudah standar. Ketemunya 1/20 ampere. Tapi yang ditanya muatan. Muatan berarti Q sama dengan I kali T. Berarti hasil ini kita perlu kalikan waktu di dalam second. Berarti 1/20 kali 300, nolnya dicoret aja. Berarti 30 bagi 2, 15 coulomb. Nomor 8. Hambatan listrik kenapa diperlukan atau resistor kenapa diperlukan? Supaya tidak terjadi korsleting atau kuat arus yang berlebih. Kemudian membatasi arus listrik dalam rangkaian supaya sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi alatnya. Ini hambatan geser, dimana hambatan yang bisa diubah ya. Kalau hambatan tetap itu kayak gini gambarnya. Hambatan resistor warna ya, ini kode-kodenya itu menentukan nilainya. Kalau disambung seperti ini namanya rangkaian seri. Dan nanti pada rangkaian seri kalau dihubungkan dengan kuat arus, khusus rangkaian seri, maka kuat arus yang melewati rangkaian seri itu sama. Nah, yang beda tegangan-tegangannya ya. Nah, untuk rangkaian paralel ini uniknya seperti ini ya. Jadi ada cabang-cabang. Di sini uniknya adalah semua tegangannya sama, tapi kuat arusnya masing-masing. Di sini bisa beda sama ini. Tapi kalau warnanya sama semua kayak gini ya sama. Maksudnya kalau hambatannya itu diganti yang lain-lain gitu, maka kuat arus yang di sini juga lain-lain. Oke.
Lanjut ya. Sekarang itu kita mau coba untuk merangkai atau mencari hambatan total dari sebuah rangkaian hambatan. Ada hambatan disusun seperti ini. Ini kalau seri pokoknya ditambahin. Kalau paralel seper ya. Seper sama dengan seper. Nah, ini ngitungnya gini. Misalnya dengan bertumpuk kayak gini. Ini caranya adalah hambatan yang ini saya sebut sebagai 1 per RP. Rumusnya ingat ya, 1 per RP. 1 per 30 ditambah 1 per 30. Kalau angkanya beda juga beda ya. Sama ini penyebutnya harus disamain dulu, yaitu di sini 30. Berarti 2 per 30. Dimana R paralelnya sama dengan berarti 30 bagi 2. Lo kok dibalik? Ya kan ini 1 per RP. Yang diminta RP berarti dibalik. Kemudian ini sama ini. Oh ya, ini seri ya. Jadi tambahkan saja. Jadi kayak gini. Yang merah jadinya ini, yang kuning jadinya ini. Seri ditambahkan 75. Nah, soal yang berikutnya kayak gini. Nah, ada tumpukan kayak gini. Nah, ini jangan khawatir. Ini caranya gini. Ini dihubungkan dulu ya. Berarti 1/40 tambah 1/20 tambah 1/40. Nah, ini sebenarnya ada triknya. Triknya itu gini, kalau paralel itu dua hambatan yang berhubungan paralel itu pasti nilainya itu setengahnya. Jadi ini trik cepat. Tapi kalau bingung mending kayak tadi. 1 per RP sama dengan 1/40 tambah 1/20 tambah 1/40 samain penyebutnya dibalik. Oke, kalau cara gampangnya tadi gimana? Dua hambatan yang diparalelkan itu nilainya setengahnya. 40 sama 40 20. Hilang kan? Tinggal 20 sama 20 jadinya 10. Itu cara cepat. Lihat turun, yang ini gabung dulu karena ini seri dan bisa dikerjain dulu ya dikerjain dulu. Ini jadi 60 60 60. Nah, kalau yang 60 60 60 ini 1/60 tambah 1/60 tambah 1/60 jadi 3/60 kan, karena paralel dibalik 60 bagi 3 jadinya 20. Nah, tinggal diserikan 10 tambah 10 tambah 20 40 ohm. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dihubungkan dengan kuat arus? Ya, ini kayak tadi dengan kuat arus. Maka kita cari dulu hambatan total. Cari yang paralel dulu. 1 per RP sama dengan 1/800 tambah 1/400 tambah 1/100 tambah 1/800 tambah 1/200. Samain semuanya jadi 800. Nanti dibalik. Atau trik licik tadi ya. 800 sama 800 hilang jadi 400. Karena dua hambatan paralel nilainya sama itu jadi setengahnya. 400 sama 400 200. 200 sama 200 yang ini 100. 100 sama 100 yang ini 50. Gitu. Kalau ada angka yang sama, kalau nggak ada ya tetap aja seper kayak tadi. Sehingga hasilnya di sini tadi adalah 50 ditambah 50 jadi R totalnya 100. Berapakah kuat arus yang keluar dari baterai atau kuat arus sumber? Ya udah, I kan V bagi R. V-nya 20 volt dari sumber, R-nya adalah 100 dari totalnya. Sehingga kuat arus yang mengalir di sini adalah 0,2 ampere. Oke, ini soal terakhir yang saya siapkan. Ini adalah soal untuk rangkaian yang kompleks ya. Jadi kayak gini misalnya. Ada 4 buah hambatan yang dihubung seperti ini. Jadi ini paralel, ini kemudian di sebelah sini. Ini adalah kuat arus total, kemudian terbagi menjadi 2. Tentu saja besarnya berbeda karena bebannya berbeda, pasti berbeda. Ini kita sebut sebagai I1, ini I2 dan kemudian ini I3. Kita cari dulu RBC ya. RBC ini dengan cara 1/100 tambah 1/400. Samain jadi 400 bawahnya, terus dibalik. Nanti kalau benar ketemunya 80. Kalau malas ngitung, ada trik. Cara cepatnya gini. Ya nggak cepet sih. Cara alternatif. Kalau 2 paralel, ingat hanya 2 paralel. Kalau misalkan lebih dari paralelnya lebih dari 2 nggak bisa. Ini kaliin, jadi 400 kali 100 dibagi jumlahnya. Jadi sekali lagi ini dikaliin per ini dijumlahin, hasilnya pasti sama 80. Mau ngitung yang seper, mau ngitung yang cara barusan. Oke, sehingga R total adalah 80 tambah 120 200 tambah 50 ya 250. Bagaimana dengan kuat arus sumber? Kuat arus sumber adalah V dibagi R total
25 volt dibagi seluruh hambatan, berarti 25 dibagi 250 ya, 0,1 ampere. Dimana V sama dengan selalu I kali R, maka saya hapus saja biar lebih ngirit tempat. VAB ditanyakan, misalkan ditanya tegangan A dan B ya, tegangan itu diukur dengan voltmeter ya. B ini berapa? Caranya ya I kali R, cuma I nya I yang lewat adalah I total dikalikan hambatannya. 0,1 ampere dikalikan 120 ohm sama dengan 12 volt. VBC atau VBC ini sama, berarti I kalikan RBC. I nya belum tahu ini nggak apa-apa, I nya kan ini kalau ditotalin kan sama aja dengan I ini, berarti 0,1 kalikan 80, ketemunya ini. Kita turunin pelan-pelan ya. Bagaimana dengan VCD? VCD adalah I total dikalikan R di CD, 0,1 kali 50. Oke, dan terakhir ditanya I1, I2. Oh ya, ini kalau dijumlahin pasti sama dengan V sumber ya. Nanti kalau ada hambatan dalam beda lagi, ini tanpa hambatan dalam ya. 12 volt tambah 8 volt tambah 5 volt berapa itu? 25, kembali lagi berarti betul. I1 itu kan V bagi R ya. Nah, kelihatan nggak? I1 V bagi R. Ini kurang ya. V bagi R, VBC bagi R1. Kenapa? VBC itu mana? Ini loh, V yang di sini yang tadi kita hitung 8 volt bagi bagi R1. R1 itu artinya R yang dilewati I1. Berarti kan 8 volt. Ini kan jangan pakai ini pasti salah ya. Karena di sini hambatannya udah dibagi, tegangannya udah dibagi-bagi. Berarti 8 volt dibagi 400 ohm, ketemunya 0,02. Sedangkan yang I2 juga sama sih, VBC itu 8 volt dibagi 100 ohm. Nih. Nah, kalau ini saya jumlahin 0,1 juga sih. Ya, I3 kenapa 0,1? Ya kan kayak hukum Kirchhoff 1 aja tadi. Masuk 0,1 pecah. Masuk lagi 0,1 kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada yang masih belum jelas, saya punya satu video lagi di sini. Kamu cari aja yang judulnya listrik dinamis, menghitung kuat arus dan tegangan dalam rangkaian kompleks, yang semacam itulah pokoknya judulnya. Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.